Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Welcome. Selamat datang di podcast Potret Keseharian Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya ingin komentari Habib Bahar Smith ya. Menurut saya, oh iya, hidup tidak seperti yang kita inginkan nih jalannya. Hidup tidak seperti yang kita rencanakan. Hidup seperti yang kita jalani saja. Hidup hanya untuk mendorong. Itu pembukaan video saya. Selalu begitu ya. Just kira-kira aja. Habib Bahar Smith ya, menurut saya Habib Bahar Smith itu orang yang baik ya. Habib Bahar Smith itu Habib yang baik ya. Gini, dia kan dipenjara 2 kali. Satu dipenjara karena menganiaya, pasalnya penganiayaan anak ya. Karena menurut dia, ya dia bersalah karena menganiaya anak dan sudah dihukum. Tapi menurut Habib Bahar di podcastnya Karli Ilyas Club, dia memukul anak itu bukan santri tapi Habib palsu katanya. Jadi dia mencatut namanya dan ngaku Habib dan mencari uang ratusan juta dengan cara menjual nama dirinya, si anak tadi yang ngaku Habib itu, dan yang satu mengaku dari Fam Al-Atos katanya begitu. Jadi dia marah karena dicatut namanya, dan kedua anak itu mengaku Habib dan mereka bukan santri. Itu penjelasan dari Habib Bahar. Makanya dia dianiaya. Jadi prinsipnya harus dilihat konteksnya ya. Jadi tetap Habib Bahar masuk penjara itu bukan karena mencuri, bukan karena nyolong sebagaimana orang-orang terhormat itu. Menteri yang masuk penjara itu ketua partai banyak yang masuk penjara ya, karena uang ya. Saya sebut ya, Nazaruddin Samsudin, yang bendahara Partai Demokrat itu loh, itu karena uang masuk penjara. Novia Setia Novanto itu kan uang ya. Terus politisi yang cemerlang bintangnya kemudian terpaksa meredup, yaitu ketua Partai Demokrat, siapa itu namanya, Anas Urbaningrum, masuk penjara karena uang ya. Habib Bahar masuk penjara bukan karena uang kan. Jadi dia orang baik, Habib yang baik. Terus kedua, siapa lagi, Surya Dharma Ali, itu ketua partai P3 masuk penjara ya, karena uang juga itu. Terus banyak ya, Mensos, Yuliani Batubara, siapa itu. Sementara Habib Bahar itu masuk penjara bukan karena nyolong ya, bukan karena persoalan uang, karena persoalan menganiaya 2 anak yang ngaku satu Habib mencatut namanya, dan kemudian satu lagi mengaku Fam dari Al-Altos, dan mereka katanya mendapatkan uang ratusan juta dari penipuan yang dilakukan dengan cara mencatut nama Habib Bahar. Itu pertama. Yang kedua, soal bahasa dan soal mengkritik pemerintah, apakah dia Habib yang baik? Iya, karena dia melakukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ya, nggak pernah menghina Islam, nggak pernah merendahkan Nabi Muhammad. Itu Habib Bahar bin Smith itu nggak pernah, kecuali dia merendahkan ketidakadilan, menghajar kezoliman ya yang dilakukan oleh penguasa ya. Itu ya Habib Bahar. Dan dia ngata-ngatain orang yang pantas dikatain, ya kan. Dia nggak peduli terhadap jenderal pun dia serang itu.
presiden aja keputusan-keputusan politiknya dia serang, nah itu Habib Bahar. Jadi dia orang baik karena dia itu nggak pernah nyolong, nggak pernah mengkhianati negerinya, kecuali ingin negerinya itu baik dengan cara mengkoreksi keputusan-keputusan yang keliru. Misalnya dia bilang, ada orang yang bilang KKP kelompok bersenjata di Papua itu saudara kita ya, dia marah tuh Habib Bahar ya kan. Orang membunuh kok saudara kita. Habib Bahar juga orang baik, dia nggak pernah membunuh. Nah, soal kata-katanya yang akhlaknya nggak baik menurut orang yang nggak setuju, alah namanya juga anak muda biasa itu, dia umurnya masih 36. Ya biasa lah orang-orang yang menganggap apa Habib Bahar nggak baik, apa dirinya juga baik. Orang yang bilang akhlaknya Habib Bahar nggak baik, orang yang ngomong gitu apakah akhlaknya baik ya? Kita nggak tahu. Kalau Habib Bahar itu kan terus terang ya, plus minus apa adanya, itu lebih genuine, lebih gentleman ya, lebih apa ya, lebih asolah, lebih asri apa adanya. Dan saya suka terhadap orang yang apa adanya, yang dengan plus minusnya seperti Habib Bahar bin Smith atau Gus Nur ya, menghadapi kekuasaan yang pengaruhnya itu bisa mempengaruhi rakyat banyak, keputusan politik, terus dia menghajar keputusan politik yang merugikan banyak orang menurut persepsi Habib Bahar atau menurut persepsi Gus Nur, dan dengan cara dan gaya yang mereka miliki nggak usah juga jadi orang yang suci sebagaimana tuntutan orang-orang yang nggak setuju. Nah, saya lebih suka begitu, orang yang apa adanya seperti Habib Bahar bin Smith atau Gus Nur. Jadi overall itu maksudnya secara keseluruhan, menurut saya pribadi, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa, bahwa Habib Bahar bin Smith itu Habib yang baik ya kan. Yang kedua, dia masuk penjara karena menganiaya supir taksi ya, karena supir taksi itu menggoda istrinya, dia hajar, dia masuk penjara. Berarti dia orang baik, ada ghiroh, ada, dan nggak dayus gitu. Istrinya diganggu, dia nggak diem aja. Berarti dia laki-laki muslim yang sejati. Siapa? Ya Habib Bahar bin Smith itu. Berarti dia Habib yang baik karena mempertahankan hak-haknya sebagai seorang muslim kan. Istrinya nggak mau diganggu, dihajar supir taksi itu. Supir taksi itu ya nggak baik. Soal bahasa ya pilihan, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang tajam seperti Habib Bahar bin Smith. Ya intinya begitulah. Wes ya, sorry saya sambil tiduran habis sholat subuh. Udah sholat subuh belum? Sholat subuh kesiangan kok ngaku-ngaku pengen jadi orang baik. Habib Bahar katanya ya bukan Habib yang baik. Yang ngomong gitu juga belum tentu baik ya kan di mata Allah ya kan. Ya kita wala tuzaku anfusakum, jangan kamu merasa suci ya. Wala tuzaku anfusakum, jangan kamu membersihkan dirimu sendiri, jangan merasa bersih. Hanya Allah yang tahu siapa diri kita sendiri ya kan. Ya saya sih merasa kalau Habib Bahar bin Smith ya Habib yang baik lah. Masa saya bilang Habib Bahar bin Smith Habib yang tidak baik, padahal dia membela kebenaran dan keadilan ya kan. Orang yang membela kebenaran dan keadilan, lepas dari caranya, yang penting masih dibenarkan oleh syariat Islam. Ya soal gaya, soal cara itu anak muda. Kalau Habib Bahar bin Smith dituntut seperti orang tua kayak saya umur 60, ya nanti gimana tuanya itu Habib Bahar Smith. Biarkan dia, Habib Bahar Smith itu menjadi anak muda seperti singa di podium. Meskipun di penjara, dia tetap singa. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Baru itu tertua di semesta Fasbir Sobro Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.